Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minati. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Solusi dan Resolusi Dakwah. Yang pertama yaitu dakwah memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam, memberikan pemahaman spiritual serta membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang pesat, dakwah menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitasnya. Problematika dakwah ini tidak hanya terbatas pada aspek internal pendakwah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, perbedaan pemahaman dalam masyarakat, serta resistensi dari berbagai kalangan. Pada dasarnya, dakwah yang seharusnya menjadi sarana untuk mempererat ikatan sosial dan menyebarkan pesan-pesan kebaikan seringkali menghadapi hambatan yang bersumber dari kurangnya pemahaman agama yang dalam dari sebagian pendakwah, keterbatasan dalam mengakses teknologi modern, dan bahkan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ini, solusi dan resolusi yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dakwah tetap relevan dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat, dakwah mampu beradaptasi dan memanfaatkan media sosial serta platform digital lainnya untuk mencapai audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Di sisi lain, penting juga untuk memperkuat pemahaman agama dan meningkatkan kualitas pendakwah agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan sesuai dengan konteks zaman. Namun, mengatasi problematika dakwah bukanlah hal yang mudah. Diperlukan pendekatan yang holistik dan inovatif yang mencakup peningkatan pendidikan agama bagi pendakwah, pemanfaatan teknologi, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, serta kerjasama yang harmonis antar kelompok agama. Oleh karena itu, solusi dan resolusi terhadap problematika dakwah perlu dirumuskan secara cermat untuk memastikan bahwa dakwah dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yaitu pembahasan yang pertama adalah problematika utama dalam pelaksanaan dakwah. Dakwah juga menghadapi sejumlah problematika utama yang dapat menghambat efektivitasnya. Dan salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman agama yang mendalam dari sebagian pendakwah. Hal ini seringkali menyebabkan penyampaian pesan agama menjadi tidak relevan atau bahkan salah tafsir karena pendakwah tidak mampu untuk menyesuaikan ajaran agama dengan konteks sosial modern. Selain itu, keterbatasan adaptasi terhadap teknologi juga menjadi tantangan, terutama di era digital saat ini. Banyak pendakwah belum memanfaatkan media sosial, podcast, atau platform digital lainnya secara efektif untuk menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Di sisi lain, minimnya sumber daya pendukung seperti dana, fasilitas, dan juga media menghambat pelaksanaan dakwah. Keterbatasan ini seringkali disertai dengan pengelolaan sumber daya yang kurang baik, sehingga membatasi skala dan inovasi dalam kegiatan dakwah. Selain itu, perbedaan interpretasi agama dan metode dakwah antar kelompok agama sering memicu konflik internal di mata masyarakat. Konflik ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pendakwah dan kegiatan dakwah secara keseluruhan. Problematika lainnya adalah resistensi dari masyarakat, di mana sebagian orang menolak dakwah karena dianggap terlalu dogmatis atau tidak relevan dalam kehidupan mereka. Pendekatan dakwah yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi hambatan karena pesan agama yang disampaikan seringkali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu solusi dan strategi mengatasi problematika. Solusi dan strateginya untuk menghadapi problematika dakwah memerlukan pendekatan yang adaptif, kreatif, dan berbasis pada pemahaman konteks zaman serta kebutuhan audiens. Salah satu strategi utama dalam memperkuat komunikasi dakwah dengan memanfaatkan teknologi modern seperti media sosial dan platform digital. Hal ini memungkinkan dakwah
menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda yang sangat terhubung dengan teknologi. Selain itu, para dai juga pemuka agama perlu mengembangkan pendekatan yang inklusif yang mengedepankan dialog, toleransi, dan pemahaman antar agama agar dakwah terkesan eksklusif atau memicu ketegangan sosial. Solusi lainnya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas dakwah melalui pendidikan dan pelatihan bagi para dai agar mereka memiliki pemahaman yang dalam tentang agama serta kemampuan komunikasi yang baik. Pemanfaatan pendekatan yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya setempat juga sangat penting agar pesan dakwah lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan solusi yang berorientasi pada kemajuan, dakwah dapat berkembang secara efektif dan berdampak positif bagi umat. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu resolusi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas dakwah. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas dakwah dalam jangka panjang ada beberapa resolusi yang dapat diimplementasikan. Berikut adalah beberapa resolusi yang dapat memperbaiki kualitas dakwah, yaitu yang pertama, pendidikan dan pelatihan untuk dai. Resolusi jangka panjang yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para dai. Hal ini meliputi penguatan kurikulum keagamaan yang lebih mendalam serta keterampilan komunikasi psikologis yang lebih baik. Dai yang terlatih dengan baik akan mampu menyampaikan pesan agama secara lebih efektif dan relevan dengan tantangan zaman. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi dan media digital. Mengintegrasikan teknologi dalam dakwah sangat penting untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang sangat terhubung dengan teknologi. Pemanfaatan media sosial, podcast, video, dan platform digital lainnya dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan pesan dakwah dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Ini juga dapat mengatasi tantangan geografis dan waktu yang sering membatasi dakwah konvensional. Yang ketiga yaitu pengembangan konten dakwah yang relevan dan kontekstual. Dakwah yang disampaikan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial budaya masyarakat. Untuk itu pentingnya bagi para dai untuk meningkatkan konten dakwah yang tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga kontekstual dengan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya meningkatkan nilai-nilai agama dengan isu-isu kontemporer seperti teknologi, lingkungan, dan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu meningkatkan kolaborasi antara lembaga dakwah. Kerjasama antar berbagai lembaga dakwah, baik yang berbasis masjid, sekolah, komunitas, maupun organisasi lainnya, sangat penting untuk memperkuat penyebaran dakwah. Dengan kolaborasi ini, dakwah menjadi lebih terorganisir dengan baik dan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas. Penyebaran pesan dakwah yang konsisten dan terstruktur akan memperkuat dampaknya. Yang keempat yaitu memperbaiki pemahaman dan sifat terhadap toleransi. Salah satunya aspek penting dalam dakwah adalah mengedepankan sikap toleransi, modernisasi, dan inklusivitas. Oleh karena itu, resolusi jangka panjang lainnya adalah memastikan bahwa dakwah mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan, baik itu agama, budaya, atau pandangan hidup. Pendekatan yang damai dan penuh pengertian akan menciptakan suasana yang harmoni dan menghindari konflik atau polarisasi dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat dalam dakwah. Pemberdayaan harus melibatkan masyarakat secara aktif.
Pemberdayaan masyarakat dalam dakwah bisa dilakukan dengan dakwah tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mengajarkan keterampilan dakwah, meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan, dan membangun komunitas yang saling mendukung untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai dan penuh kasih sayang. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Untuk memastikan kualitas dakwah tetap terjaga dan terus berkembang, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi terhadap efektivitas metode dakwah dan respon audiens akan membantu dalam merumuskan strategi dakwah yang lebih baik di masa depan. Dengan adanya mekanisme ini, kelemahan dalam dakwah dapat segera diperbaiki, sementara kekuatan-kekuatan yang ada dapat diperkuat. Melalui resolusi-resolusi ini, kualitas dakwah dapat meningkat seiring dengan perubahan zaman. Dari makalah di atas bisa kita simpulkan bahwa dakwah menghadapi tantangan yang seperti kurangnya pemahaman agama bagi pendakwah, keterbatasan teknologi, konflik internal, dan resistensi masyarakat. Untuk mengatasinya diperlukan pemanfaatan teknologi, peningkatan pendidikan dai, serta pendekatan yang relevan dengan kondisi sosial. Dakwah yang inklusif dan kontekstual akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan agama. Saran yang diberikan yaitu yang pertama, tingkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pendakwah agar lebih kompeten. Yang kedua, gunakan media digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga, membangun kerjasama antar lembaga dakwah untuk memperkuat efektivitasnya. Yang terakhir yaitu lakukan evaluasi rutin terhadap metode dakwah agar tetap relevan. Pendekatan sederhana namun tepat sasaran akan membantu dakwah menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang makalah yang saya buat, yaitu tentang solusi dan resolusi dakwah. Bila ada salah kata atau pengucapan saya yang kurang baik atau kurang jelas, saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, kritik atau saran yang diberikan kepada saya, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.